menegaskan perihal tentang Tesita yang chat pengakuan dari saya. Memang benar saya ngaku ada punya pacar baru, tapi itu tidak benar. Saya pertegaskan lagi di sini, itu tidak benar. Tujuan saya memang kayak gitu, memang hanya untuk memanas-manasi aja. Sebenarnya ini bukan settingan ya. Memang saya ini hanya untuk memanas-manasi Bang Daus aja. Gitu. Saya dan kuasa hukum saya hanya sebatas kuasa hukum dan klien, itu aja, tidak lebih. Memang saya ada pengakuan, itu pacar baru saya, dan itu hanya untuk memanas-manasi aja, tidak ada hubungan apapun. Mungkin salah satunya cemburu juga ya, tapi memang udah mau gimana, kita juga udah tidak ada kesepakatan untuk rujuk lagi. Memang udah kesepakatan berdua, sekarang udah tidak ada perihal rujuk, memang udah sama-sama bisa baik-baik aja sekarang. Cuman sekali lagi saya pastikan Selvi ini tidak pernah selingkuh. Dari awal pernikahannya dengan Daus sampai hari ini. Yang menjalani rumah tangga ini cukup Daus sama dia. Kok tiba-tiba yang ngoceh kok banyak banget gitu loh. Yang bukan bagian dari keluarga, yang bukan bagian dari hubungan yang Daus jalani. Coba sekali-sekali yang jalani itu dia. Suruh dia dong ngomong gitu loh, sesuai dengan kayak misal teman-teman media nanyanya ke Daus, Daus yang jawab, jangan yang nanyanya ke Daus yang jawab orang lain. Begitu juga buat yang sana, jangan, coba suruh ngomong yang jujur. Kalau Daus mau ngomong sesuai dengan apa yang ada faktanya gitu loh, nggak mau yang istilahnya ngarang, itu jatuhnya nimbulnya fitnah di dunia nggak seberapa, ntar tanggung jawab di akhiratnya. Gitu. Ini saksinya ada Mami Ratu, ada Tesita, ya kan? Itu ada saksinya. Kalau Daus nggak mau, Daus dibilang ngada-ngada, halu lah, fitnah lah, apa, ngarang. Nah, ini menyangkut atas nama baik kuasa hukum saya yang bernama Bang Mukhlas. Saya pertegaskan lagi, saya dengan Bang Mukhlas tidak ada hubungan apapun. Itu sekedar hanya untuk memanas-manasi Bang Daus saja, tidak lebih dari itu. Saya pribadi meminta maaf atas kesalahan saya terhadap kuasa hukum saya yang bernama Bang Mukhlas ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ingin meminta maaf secara tertulis. Dan kalaupun kami menyebutkan inisial, kami sebenarnya dengan menyebutkan inisial saja saya sudah dapat risiko gitu kan. Hari ini dari mulai tadi anak saya kebetulan keluar rumah, hendak buka puasa bersama temannya, sudah melihat ada kecurigaan mobil putih Avanza sudah foto-foto gitu ya. Tadi saya juga sedang berjalan ke tempat pertemuan kita ini, saya juga diikuti oleh mobil yang sama gitu ya. Jadi artinya risiko-risiko itu kami hadapi juga kok. Tapi kami hakul bahwa niat baik itu, perspektif penilaian itu banyak berbeda, gak apa-apa. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana kasus ini bermuara di tangan KPK, aparat hukum lainnya. Apalagi kalau khusus kami coba datangin Pak Mahfud MD besok hari. Harapan kita Pak Mahfud lebih memberikan perhatian terhadap kasus tindak pidana perpajakan yang menurut kami komplotan dari Rafael Alun Trisambodo ini. Ini tersangka KPK itu. Saya yakinkan istri saya kebetulan sakit ya, dia kena cancer. Ya kasihan juga, tapi sampai dia bilang cepat-cepat pulang gitu ya. Anak saya juga sampai nggak enakan, dia perempuan kebetulan kriminolog dia ya. Jadi dia lebih objektif menyampaikan pesan-pesan terhadap saya, ayahnya gitu. Tapi kami yakin nilai-nilai kebenaran tidak mungkin dikalahkan orang-orang yang jahat begitu. Terima kasih. Sampai saat ini pihak-pihak yang kita tiup fluid itu
yang terkena secara langsung, alhamdulillah sampai saat ini kami memang tidak mempunyai akses dan tidak berkomunikasi. Tapi ada nilai-nilai positif yang kami dapatkan, banyaknya luar biasa, dimulai dari keluarga kecil kami, keluarga teman-teman kami memberikan dukungan, bahkan bantuan-bantuan untuk makin semangat mendorong persoalan ini. Maka kami tidak pernah alergi kalau publik bertanya, memberikan jawaban, respon terhadap publik yang berbagai macam warnanya. Ada yang mendukung, ada yang semi diam, ada yang semi melihat, tapi ada juga yang mencibir. Nggak apa-apa, itu adalah hak publik. Biarlah nanti kasus ini kita serahkan kepada KPK. Kami dengan senang hati nanti untuk menyampaikan kasus, data, dan analitatif kami kepada KPK. Bahkan untuk berdiskusi kenapa sampai kami menyimpulkan demikian, kami siap dengan kami harus melapor ke publik tentang apa yang telah kita lakukan bersama-sama terkait dengan dugaan-dugaan yang melibatkan selebritis atau pekerja seni dari mulai inisial P, R, T. Kami bangga karena ini terus bergerak, dan kami harus bangga juga melapor kepada warganet, dan kami sampaikan bahwa senyatanya, sejujurnya besok kami akan ke Menko Polhukam untuk menyampaikan perkembangan-perkembangan setelah kami membuat laporan pengaduan masyarakat ke KPK. Adapun perkembangan itu adalah temuan-temuan dari breakdown surat yang ke KPK yang juga sudah diterima oleh Pak Mahfud. Kami harus sampaikan bahwa kami sejalan dengan apa yang dikerjakan oleh kantor Kementerian Politik Pak Menko Polhukam, yang juga untuk mendobrak, membuka persoalan-persoalan pajak, komplotan pajak dari tersangka Rafael Alun Trisambodo ini. Sekali lagi kami bangga, dan kita harus perhatikan juga bahwa terhitung kemarin pemerintah, termasuk salah satu adalah Pak Menteri Bahlil, Menteri Investasi, sudah menyampaikan bahwa orang-orang kaya di Indonesia ini hanya itu-itu saja. Jadi itu tidak lepas daripada cuci-cuci uang yang didapatkan dengan cara buruk dan dilakukan dengan cara buruk pula. Jadi besok prediksi siang-siang hari kami akan sampaikan kurang lebih 1.100 lembar dokumen pendukung lain terhadap negara Pak Menko Polhukam agar mudah mengkonsolidasikan aparat hukum, baik itu polisi, baik itu jaksa, dan atau berkoordinasi dengan PPATK serta pihak KPK. Kami harap pemerintah menggunakan momentum baik ini guna menemukan formulasi mencegah kasus-kasus seperti ini terulang kembali di masa depan. Kami kan sudah menyampaikan pengaduan ke KPK. Kami tembuskan ke Pak Menko Polhukam, kami tembuskan kepada Ibu Sri Mulyani. Ya, beliau-beliau juga bekerja kan. Kita berikan waktu kepada mereka karena mereka adalah pemimpin kita di sektornya masing-masing. Jikapun kita belum mendapatkan percepatan layaknya kecepatan warganet Indonesia, kita tetap memantau. Kami tidak dalam kaitan untuk melebarkan ke profesi pekerja seninya. Kami fokus pada tindak pidana kejahatan perpajakan menggunakan kewenangan negara oleh oknum-oknum ini. Kita berharap agar ini dituntaskan oleh pemerintah. Kami mau mengatakan ke Bu Sri Mulyani, kami sudah dorong terus-terusan. Dipecat aja itu orang yang disebut bagian dari komplotan Rafael yang sekarang ada di lingkungan Ibu Sri Mulyani. Nggak susah kok. Tapi memang teruji, terbukti dari dulu ya. Teman-teman mengatakan, ada satu wartawan senior mengatakan Ibu Sri Mulyani belum pernah terbukti memberikan sanksi pemecatan terhadap anak buahnya, begitu. Udah ketemu juga. Semua teman-temannya dia pasti dikenalin. Ya semuanya baik lah, teman-teman Kisya pasti baik lah. Nggak mungkin yang nggak baik dikenalin sama saya. Cuma saya belum, ya semua sih belum, nggak hanya yang sekarang, yang sebelum-sebelumnya juga. Selalu dikenalin. Belum pernah ngobrol yang panjang banget, belum pernah. Ya udah gede ya. Kita jadi orang tua jangan terlalu kepo lah ya. Kontrol oke. Mengawasi pasti, memberikan nasihat jelas, tapi jangan terlalu campur ke urusan-urusan terkait tumbuh kembangnya anak-anak itu. Mereka juga punya pilihan untuk berteman dengan siapa saja, berkawan dengan siapa saja. Jangan dong. Ya, meskipun Kisya itu sudah punya, enggak, maksudnya sudah dewasa, sudah punya penghasilan sendiri. Kan laki-laki itu yang penting sudah punya kemampuan gitu untuk membangun rumah tangga. Ya tapi kan masih muda, masih panjang perjalanan tuh, masih bisa fokus pada karir dulu.
Tapi dari Kaisar sendiri pengen cepat nikah muda nggak? Nggak tahu sih, dia sih belum pernah ngomong ya. Oh saya gimana anak-anak lah. Kan tetap ada apa patron yang harus dia pegang kan gitu. So nggak bisa dong nentuin Kisha harus dengan si Anu kan nggak bisa juga. Ya, terserah Kisha lah. Dan tapi saya kira ini masih jauh ya. Kisha harus berkarir dulu, harus betul-betul memastikan dia sudah settle, dia sudah kuat. Kan harus mental juga harus siap. Dan apa-apa selama dia siap kan nanti yang menjalani dia. Yang menjalani dia, yang akan ngasih makan istrinya dia, yang akan ngasih makan anaknya dia, gitu kan. Ya terserah dia. Kita kan cuma bisa menasehati, sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Tapi kalau kemudian memang dia ngerasa sudah ketemu jodohnya, ya nggak apa-apa juga. Toh juga secara usia memang ya sudah akil balik kan sudah. Cuma kan kultur kita di Indonesia ini kan memang pernikahan dini itu kan kalau bisa dihindari, gitu kan, karena banyak hal yang harus dipelajari lagi. Karena tidak sedikit orang yang pernikahan dini juga ternyata jadi perpisahan dini juga kan gitu. Nah betul-betul harus diputuskan dengan matang. Saya bapak yang sangat terbuka sekali lagi. Apapun yang keputusan anak saya, selama dia masih butuh pendapat orang tua, kita akan sampaikan, ya kan? Karena Kisha itu kan sudah punya pendapatan sendiri, sudah punya penghasilan sendiri, sudah punya kerjaan sendiri. Saya harus hormati itu. Loh ya sebagai bapak pasti kita protek lah, mau sampai dia kayak gimana namanya kita bapak ya pasti kita protek. Maksudnya kita proteksi akan hal-hal yang kira-kira bisa merugikan dia. Dia termasuk yang sangat terbuka malah. Sangat terbuka, selalu cerita. Baik ke saya, baik ke Mami Adel, dia cerita. Kakak Ika banyak cerita juga, tapi seru kok anaknya berduanya, malah kayak temen deket banget gitu. Ya, itu bagus lah daripada dia diem-diem terus tiba-tiba gimana-gimana, kan mendingan dia open, dia ngobrol sama kita, hal-hal yang dia perlu tahu atau hal-hal yang dia perlu pendapat kita temenin lah. Saya termasuk bapak yang cukup terbuka, saya kira ya, untuk hal-hal yang ingin didiskusikan oleh anak-anak misalnya gitu kan. Ya kan pokoknya sejak Kisha usia remaja dia sudah bisa berargumentasi dengan bapaknya. Ya sejak itu juga kita sudah lebih close lebih intim lah ya untuk persoalan tumbuh kembangnya dia, termasuk dia nanti sekolahnya gimana, Kisha ini mau ngejar apa sih gitu kan, Kisha nanti ke depan mau ngapain, mau jadi apa, segala macam. Ya sejauh ini kan obrolannya masih obrolan, saya sebut itu obrolan kopi susu lah namanya ya. Obrolan kopi susu itu ya obrolan lepas. Ya aku pengen inilah deh, aku pengen ini, ya udah. Ya harus mateng dong, masa setengah mateng? Harus mateng dong, udah 19 tahun, udah bentar lagi panjang umur tahun depan udah 20, udah kepala 2 kan, udah besar, sudah bisa menentukan arah ke depan maunya seperti apa, kan? Sekali lagi kita sebagai orang tua, khususnya saya sebagai bapak pasti akan terus mengawal dan kita akan backup selama itu memang demi kebaikan anak-anak semua. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.